Audio Jungle. Allah sakit banget. Sakit banget. Kenapa? Perutku sakit. Kayaknya mamaku kambuh lagi deh. Udah minum obat belum? Belum sih. Habis ini Nana mau minta obat ke perawat deh. Oh iya, besok kan puasa Ramadan. Ana harus ikut puasa juga nggak sih? Puasa dong, susu puasa itu malah bikin sehat dong. Oh, puasa? Iya. Bukannya malah tambah sakit? Ya enggak lah. Tapi kata siapa? Setara sih gitu. Ya ada apa ini lagi pada ngapain? Uti, di rumah sakit lah. Mami juga sakit, sudah minum obat. Belum. Habis ini Ana mau minta obat ke perawat. Oh, jaga kesehatan ya. Nanti juga konsultasikan ke perawat. Oh ya oke. Tadi kata Najwa, kalau kita puasa kita bisa tambah sehat. Benar nggak sih? Memang tahu jawabannya. Mau dong? Yuk kita ngabuburit bareng SKS dalam acara Pacar Podcast Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar hari ini sahabat ISPS di rumah? Sehat kan? Alhamdulillah. Seperti biasa setiap sore pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai menjelang waktu berbuka, kami hadir untuk menemani sore Anda dalam acara PCR, yaitu Podcast Spesial Ramadan. Nah, untuk episode kali ini sudah ada di studio narasumber dan bintang tamu yang kece-kece yang siap berdiskusi, berbincang-bincang mengenai topik kita hari ini, yaitu kata siapa puasa bikin sehat. Nah, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita panggil narasumber kita, yaitu Mas Perawat Barata Bagus Barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Perawat. Nah, berikutnya selain dari perawat, ada juga dari bintang tamu kita, yaitu Ustazah Isra Hatun. Ya, silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Berikutnya, di sini saya tidak hanya ditemani oleh dua orang saja, ada satu lagi dari santri Istiqomah Sambas Boarding School Putri. Kita panggil Nijma Ataya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Oke pemirsa, langsung saja kita akan mulai bincang-bincang berkaitan dengan topik kita hari ini. Mas Prat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz Isra Hatun? Alhamdulillah sehat. Mbak Nijma ya, panggilannya Mbak Nijma pemirsa. Sehat Mbak Nijma? Alhamdulillah sehat. Puasanya sudah belum? Belum, alhamdulillah. Cukup bang saja yang bolong, jangan sampai puasanya ikut bolong. Nah, pemirsa, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas mengenai kata siapa puasa bikin sehat. Nah, di sini sudah ada Mas Perawat, panggilannya Mas ini ya, karena belum menikah ya. Nah, biar tambah kece kita panggil Mas. Mas Perawat, berkaitan dengan topik kita kata siapa puasa bikin sehat. Nah,
kita sering mendengar istilah puasa juga di dalam ilmu medis, khususnya bagi mereka yang mau melaksanakan operasi. Sebenarnya dalam pandangan kesehatan, puasa itu definisinya apa, Mas? Untuk puasa di dalam medis itu memang ada, yaitu ada. ketika sebelum dilakukan operasi itu ada benar ada. Terus itu tujuannya kenapa kok ada puasa dulu? Itu karena khawatirnya ketika nanti dilakukan pembiusan, dibius nanti agar tidak sadar ketika dilakukan operasi itu biar tidak sakit, itu tujuan untuk biusnya. Lalu untuk puasanya itu biar tidak ada aspirasi makanan yang keluar ketika dilakukan operasi. Khawatir malah, mohon maaf ya, ingin ke belakang gitu ya. Jadi itu malah berbahaya, sehingga memang sebelum dilakukan pembiusan harus dilakukan puasa dulu ya, dan tidak ada aspirasi makanan ya yang keluar. Aspirasi itu kan keluarnya makanan. Seperti itu. Berikutnya, Mas Perawat, sebenarnya tubuh kita itu memang butuh puasa, Mas? Tubuh kita memang butuh puasa. Butuh puasa. Butuh Ya. puasa. Untuk apa? Untuk sebenarnya puasa itu kan banyak manfaat untuk tubuh kita. Jadi kita juga butuh melakukan puasa juga. Biar perutnya istirahat ya. Kalau makan terus tiap hari kan kayak kerja rodi gitu ya. Maka butuh istirahat agar perut ini bisa berhenti sejenak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Nah, ketika berpuasa sebenarnya proses metabolisme tubuh seperti apa? Proses metabolisme dalam tubuh itu sebenarnya secara teknisnya itu tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam. Setelah 8 jam tidak makan? Tidak makan, tidak minum. Setelah 8 jam tidak makan, tidak minum, fase tubuh berpuasa. Ya. Usus itu menyerap zat gizi dari makanan yang Kita konsumsi dari ketika sahur. Terus pada kondisi normal glukosa darah dari makanan juga tersimpan di dalam hati dan otot sebagai sumber tenaga. Sebagai sumber tenaga utama, energi utama. Terus sebelum memasuki fase puasa, tubuh akan menyerap sumber energi ini yang tadi saya jelaskan ke sumbernya dari glukosa itu. Nah, ketika sudah glukosa, biasanya menyerap juga ke lemak. Lemak akan diserap juga oleh tubuh. Nah, makanya itu banyak manfaat sebenarnya sih ketika berpuasa, yaitu bisa menurunkan berat badan. Cocok nih untuk saya, tapi Saya juga terus menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, terus menyehatkan mental juga. Ya, bukan puasa melatih kesabaran ya, dan hawa nafsu. Seperti dalam agama tujuan puasa juga seperti itu. Iya, itu sama. Terus bisa menurunkan gula darah juga bisa, karena kandungan glukosa yang biasa kita makan setiap harinya itu kita cuma makan di waktu sahur dan di berbuka puasa. Dari bintang tamu kita setelah selatan ada yang mau ditanyakan. Mau tanya nih Mas Perawat, di kondisi sekarang ini nih pandemi kan ada penyintas corona, penyintas COVID itu aman nggak sih berpuasa? Untuk yang corona ya, Iya. itu yang positif itu. Jadi ada beberapa kan orang yang dengan gejala dan tanpa gejala. Orang yang dengan gejala berat itu memang tidak dianjurkan untuk puasa karena di ruang insentif. Kayak contoh ditambah dengan sesak nafas, terus ditambah dengan demam yang tinggi. Itu kan kalau demam tinggi memerlukan minuman cairan dalam tubuh itu harus terpenuhi dan harus banyak. Nah, terus kalau untuk orang yang dengan gejala-gejala ringan seperti hanya batuk dan pilek gitu, itu bisa berpuasa, tidak apa-apa, tidak Aman berarti ya? aman. Oke, nah lanjut ini berbincang-bincang berkaitan dengan puasa juga ya. Nah sebenarnya menu yang cocok nih untuk berbuka puasa itu apa ini, Mas Perawat?
Untuk masalah menu itu bisa dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, sama sih seperti yang kita konsumsi setiap harinya. 4 sehat 5 4 sehat 5 sempurna, sempurna. 6 biskuit susu. Guys. Ya, berarti yang penting makanannya memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Contohnya apa saja bisa? Kayak sayur-sayuran, Sayur-sayuran, tetap ada. Terus ketika itu ada karbohidrat termasuk dari nasi ya. Iya, dari nasi untuk tenaga juga, sumber tenaga. Terus seperti tahu tempe untuk protein. Oh, tahu tempe. Ya. Terus seketika berbuka puasa dianjurkan untuk pertama adalah minum dengan air hangat, air buangan terutama sih. Nah ini kalau saya kan seharian berpuasa ya, seperti musim kemarau rasanya ini. Keringnya ini betul. Kalau minum teh manis dan apa namanya es ya dalam kondisi dingin baik apa enggak? Kalau langsung ke dingin itu kurang dianjurkan. Kurang dari Iya. ini Mbak Ata ya, gimana Mbak Ati ya? Ya. Nisma, panggilan Nisma ya. Mbak Nisma biasanya kalau buka puasa gimana ini? Biasanya sih pakai teh hangat. Tahan dulu. Kalau nggak suka es ya? Suka. Kalau buka puasa beda ya. Kalau lagi di hari selain puasa kan kalau siang-siang tenggorokan kering kan minumnya Es segar Oke. Nah berikutnya kalau tadi berkaitan dengan buka puasa, kalau sahur baiknya konsumsinya apa? Kalau sahur sama sih seperti buka puasa, yang penting diperbanyak juga untuk sayur-sayuran, perbanyak air putih. Kalau bisa untuk sahur dikurangi untuk seperti yang berminyak-minyak. Karena bisa itu kan jadi nanti akan gampang haus. Ya ketika berpuasa itu kan minyak gorengan kalau itu terlalu banyak. Bikin tenggorokan juga Bikin kering tenggorokan ya? juga kering gitu kan. Rasanya ketika sudah memasuki di jam-jam siang ketika berpuasa. Mbak Nisma ada yang ditanyakan? Iya. Jadi gini, saya kan punya mah ini. Terus kalau belum puasa gimana? Dianjurkan boleh atau sebaiknya gimana? Pengennya apa pengennya? Banyak Pengennya nggak puasa nanti. Kalau puasa itu bagi yang kuat ya, tapi bukan bagi yang merasa tidak mampu ya. Bagi yang kuat, tapi bukan bagi yang merasa, oh saya tidak mampu puasa, saya nggak bisa puasa. Itu salah ya. Bagi yang kuat, tapi bukan bagi yang merasa tidak mampu. Gitu. Gimana Mas? Oke, kalau ada yang kena mah gitu kan, orang-orang banyak nih yang ada penyakit mahnya nih, supaya banyak juga. Kalau untuk penyakit mah itu sebenarnya dikonsultasikan dulu ke dokter. Konsultasi ke dokter, ditanyakan dengan riwayat penyakitnya seperti ini, boleh tidak untuk puasa? Berat atau tidak? Iya, maksudnya berat atau tidaknya untuk itu. Jadi apa namanya yang bisa ditentukan dengan rekomendasi dari dokter. Berarti jangan asal apa namanya loh, upayanya ini Kuat. kuat ya, langsung aja. Tapi ada juga yang upayanya ini mahnya apa namanya kambuh, cacingnya pada kembutan. Ada saya gampang nih kalau puasa nih ya, maka nggak boleh batalasan gitu ya. Tetap harus mendengarkan rekomendasi Dari dokter dan juga memilih makanan. Ini memilih makanan juga penting untuk kita bagi yang penyintas punya mah gitu ya. kayak contoh mengurangi ini kayak pedas-pedas bisa juga bersantan, asam. Ya, yang kayak gitu kalau bisa ketika berbuka puasa untuk itu dihindari dulu. Kalau tidak kan nanti asam lambung naik. Dengan makanan seperti itu. Nah, kalau mungkin bagi yang pemirsa di rumah punya mah juga, kalau mengkonsumsi obat, baiknya waktu sahur atau waktu berbuka. Nah, itu sama juga harus dikonsultasikan dengan dokter. Kita ikuti rekomendasi dari dokter. Harus mana sih gitu kan yang harus kita tangani gitu kan. Nanti ada yang mah akut, ada yang mah biasa gitu kan. Dan itu harus perlu nggak mengonsumsi obat. Kalaupun perlu bisa dikonsumsi ketika sahur.
dan ketika sudah berbuka puasa itu bisa dikonsumsi lagi. Kayak contoh obat-obat mah. Pemirsa, bagi sahabat SPS yang punya mah, jadi jangan menggampangkan, tapi juga jangan jadi alasan, gitu ya. Iya. Harus tetap mendengarkan anjuran dari dokter seperti itu. Nah, berarti ini memang puasa dibutuhkan ya untuk kita semua ya, karena di tubuh kita juga membutuhkan waktu istirahat agar tidak istilahnya perut ini, organ tubuh dalam ini terjerudi gitu ya. Nah, bagi yang berpuasa ya, itu baiknya ada kiat-kiatnya enggak? Agar tip-tip agar kita ini puasa seharian meskipun kayak saya di sekolah ya, kita di sekolah ini kalau ngajar kan mungkin biasanya sampai berkeringat, sampai seperti banjir lokal. Kalau kamu berbusa-busa juga ya, seperti hujan lokal gitu ya. Nah, ini kiat-kiatnya bagi kita yang berpuasa biar tetap dalam kondisi fit seperti apa? Oke, untuk kiat-kiatnya biar puasa kita selalu semangat gitu kan, selalu dinikmati, enak, strong. Ya, pertama harus punya niat dulu nih. Betul ya. Apa kalau nggak niat ya? Ya, yang pertama kan niat dulu. Kita harus niatkan dari hati kita, dari pikiran kita harus niatkan. Kita harus sampai selesai puasanya. Terus untuk itu selanjutnya ada makan makanan yang bergizi dan seimbang juga termasuk untuk kiat-kiatnya. Lalu untuk selanjutnya ada penuhi cairan tubuh. Penuhi cairan tubuh. Iya. Berarti kalau saya minum apa mandi? Mandi apa minum itu ya? Minum batal ya. Batal jelas. Berarti waktu sahur. Waktu sahur diperbanyak air putih, ketika berbuka puasa juga putih. Dicukupi dengan 8 gelas. 8 gelas. Oh, gelas aqua apa gelas kecil atau yang apa ini? Gelas seperti gelas belimbing kecil. Iya. Apa lagi? Lalu ada yang penting ini istirahat yang cukup. Oh, ini ya. Tidur siang. Ya, kita tetap puasa tidur ya, ada istirahatnya ya. Karena biasanya di waktu malam kita banyak beribadah ya, utamanya seperti baca Al-Quran, kemudian bagi ibu-ibu ini juga ya mempersiapkan waktu kayak makan sahur. Kalau Ustaz Yesratul sudah ada yang menemani berbuka? Oh, sudah ada. Siapa? Marjan. Puasa kemarin dengan Marjan, puasa tahun ini masih kembali dengan Marjan ya. Oke, kalau Mbak Ataya makanan kesukaannya biasanya apa? Suka. Iya, Mas Buka. Kerengan. Korea khas Indonesia, khas Banyumas, khas Purbalingga. Iya. Nah, berkaitan dengan puasa ini berarti yang perlu diperhatikan masalah konsumsinya ya, terutama dan juga minumannya ya. Makanan, minuman ini harus diperhatikan, harus diukur juga dengan kondisi tubuh kita ya. Apakah kita juga bisa memiliki penyakit mah atau juga seperti tadi yang ditanya sekali seratus, bagaimana kalau penyintas corona. Nah itu tentu semua ini butuh rekomendasi dari dokter. Terakhir Mas Perawat, puasa 30 hari sehat, bikin sehat atau bikin sakit? Bikin sehat. Wah, pemirsa, kesimpulannya adalah puasa meskipun selama 30 hari tetap bikin sehat. Karena apa? Puasa 30 hari itu menyehatkan, puasa bulan Ramadan itu menyenangkan. Karena tubuh kita juga memerlukan untuk istirahat, dan yang terpenting makan makanan yang bergizi seimbang serta penuhi cairan dalam tubuh dan istirahat yang cukup. Jangan memforsir tenaga kita berlebihan ketika kita sedang berpuasa. Nah, oke, pemirsa, kita sudah dapat ya kesimpulannya bahwa puasa tetap bikin kita sehat, tidak mengganggu kesehatan kita ya, tetap bikin kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, untuk bintang tamu, kesan-kesan puasa di bulan Ramadan itu apa? Yang pertama dari Ustaz Yesratul. Kalau kesan-kesan saya waktu puasa nih, Tat, rasanya lebih bahagia. Lebih bahagia. Terutama saat mau berbuka puasa. Ya, karena kan farhatani ya, Iya. yang kebahagiaan kita ya, di antaranya saat berbuka.
terus badannya lebih enteng, dan kalau mau berbuat dosa itu kayak ada yang menahannya kayak gitu. Iya, jadi karena bulan Ramadan juga ya, energi positif itu banyak ya. Iya. Sehingga memang karena setan juga dibelenggu gitu ya, kita lebih cenderung untuk berlaku baik. Kemudian kalau Mbak Nijma gimana? Yang sama seperti Ustaz lah. Ya pas bahagianya pas buka puasa. Ada ngabuburit, terus Ada mungkin ngabuburit. kajian. Ya. Jadi buka puasa tuh terasa lebih cepat. Iya. Nah, pemirsa semua di rumah, bahwa kita dalam menjalankan ibadah puasa tadi disampaikan tetap harus memperhatikan pola makan agar tubuh kita memang tidak kemudian menuruti nafsu berbuka dengan yang kita mau, kemudian dalam porsi yang banyak. Tentu kalau ini dilakukan bisa mengganggu kesehatan. Jadi tetap harus diatur pola makan. Nah, pemirsa semua, tidak terasa perjumpaan kita sudah hampir habis, karena beberapa saat lagi kita sudah mau memasuki waktu berbuka. Ingat bahwa sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Nah, dari kami cukup sekian, mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk segenap warga dari Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga dan para pemirsa semua, sahabat ISBS. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.